Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudaraku dimanapun berada, rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya ingin mereaction konten dari Gus Hasan Syarif Official. Ya. Saya tertarik untuk mengomentari, untuk menanggapi karena Gus Hasan menyentil salah satu idola ulama kami, yaitu Kiai Haji Idrus Romli. Dalam paparannya, dalam kontennya yang singkat, kurang dari 10 menit ya, singkat dan padat, banyak yang saya catat. Walaupun saya mencatatnya dengan riwayat bil makna, tidak semuanya persis yang disampaikan oleh Gus Hasan ini. Di antara yang disampaikan oleh Gus Hasan, dia mengatakan bahwa telah memprediksi tidak akan terjadi perdebatan karena Kiai tidak akan menanggapi tantangan debat dari pihak siapapun yang tiada kredibilitas dalam bidang nasab atau tidak mewakili atau direkomendasi oleh pihak Rabithah Alawiyah. Tanggapan saya, ini Gus, ini syarat aneh. Cobalah kita mereview, kita putar ulang tuh. Sejak ini perdebatan bergulir, pihak kalian itu selalu mengatakan ini karya imat ilmiah dan ilmiah. Kan begitu ya? Yang namanya ilmiah itu kan yang penting orang datang dengan argumentasi berdasarkan ilmu. Punya dasarnya. Ada pengetahuan tentang ilmunya gitu. Tidak memandang siapa yang akan mendebat. Apakah Rabithah Alawiyah, maksudnya dari pihak Rabithah Alawiyah, ataupun yang bukan. Yang penting datang dengan kualitas. Ya harus siap dihadapi. Itu baru namanya ilmiah. Makanya ya itu sebenarnya PR kalian ya. Untuk meralat gitu ucapan-ucapan bahwa karya imat itu adalah ilmiah. Terus juga dari mana Gus Hasan ini jenengan itu tahu kalau Gus Wafi itu, Ustadz Wafi maksud saya, itu tidak punya kredibilitas gitu. Dari mana? Saudara kan bicara saya rasa. Ya berarti kan sama dengan saya duga gitu ya. Hanya praduga. Ya. Jadi saya sangat menyayangkan itu. Saya rasa tidak punya kredibilitas. Berarti kan ya bahasa langsungnya saudara merendahkan Ustadz Wafi. Menganggap enteng Ustadz Wafi. Ya. Kalau kenal dekat tahu bolehlah begitu. Lalu yang kedua yang saya tanggapin dari penyampaian Gus Hasan adalah kenapa Kiai Imad itu menolak debat? Atau mungkin ini pemahaman dari Gus Hasan aja, dari jenengan aja begini ya. Jadi analogikan seperti pemain bola ya, yang profesional seperti Cristiano Ronaldo dengan pemain lokal lah, ya mungkin bahasanya pemain RTL lah gitu ya. Pemainnya kelas kampung begitu. Nah ini kan juga sama ya, berarti ini kalimat ini saya bilang ini menganggap enteng dan rendah. Sementara saudara belum tahu siapa Ustadz Wafi. Nah kalau saya meminjam analogi ke antum, jenengan Gus, saya juga bagaimana kalau mengatakan nasabah-nasabah yang mengisbatkan nama Alim Ubaidillah atau Abdullah itu adalah pemain bola yang profesional. Kita contohkan Cristiano Ronaldo dengan Kiai Imad itu pemain bola kelas kampung gitu. Gimana? Apakah tidak berlebihan kalau saya bilang begitu? Ya, jadi kalau beranalogika kira-kira yang tepat begitu. Ya. Dan insya Allah kalau saya pakai logika yang jenengan pakai itu tepat. Sebab faktanya begitu di lapangan. Nasabah-nasabah yang isbatkan nama Alim Ibil itu
namanya masyhur, ilmuannya diakui oleh ulama-ulama gitu. Sementara kalau Ustadz Wafi ini kan masih katakan masih di mata publik belum terkenal gitu kualitasnya. Cuma kan kalau ini Ustadz ini pede siap berdebat dan Ki berarti husnuzon ya, kita berarti punya pengetahuan, punya kredibilitas dalam hal ini, tahu banyak tentang nasab gitu. Itu logika warasnya ya, nggak mungkin orang yang hanya tahu jurmiyah, tahu fikih fathul qorib, atau nasab hanya katanya nantang-nantang debat ya. Ya, nggak mungkin. Nah, jadi saudara mengatakan itu Ustadz Wafi ini tidak punya kredibilitas, bukan nasabah. Sekarang saya tanya balik gitu, apa Imad itu nasabah gitu? Kan orang itu disebut nasabah harus ada pengakuan dari alim nasabah, dari yang lebih senior lah, biasanya kan begitu. Atau teman-temannya yang satu level itu yang itu apa sudah disebut alim nasabah. Kan nggak juga. Hanya antum-antuman yang itu mengklaim begitu. Nah, terus juga jenengan Gus Hasan ini kalau terjadi perdebatan, kalau menang nanti apalah hasilnya gitu loh. Ya pantas, namanya pemain profesional internasional menang, itu hal yang lazim, hal yang wajar. Tapi kalau kalah, itu nanti tentu akan menyangkut harga diri. Nah, kalau saya memahami kenapa Ki Imad ini menolak. Kan ini yang kedua nih yang antum katakan itu, Gus. Kalau kalah harga dirinya jatuh ambiar itu, seperti bangunan lantai 70, begitu karena datang angin ambiar semuanya, hancur. Itu harus diakui aja begitu, udah jujur. Ya, jadi nggak usah banyak persyaratan yang diajukan dah. Kan ketika berpidato kan begitu. Ya Imad, siapapun. Kok tiba-tiba datang istisna pengecualian belakangan. Kalau dalam hukum fikih itu sudah tidak kepake mustasnanya itu. Udah terlalu jauh. Kali baru menyampaikan hitungan menit, hitungan detik, kecuali. Nah, itu lain. Ini udah berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan udah berbulan-bulan. Sejak Imad ceramah siapapun yang mau debat, bahkan ulama sedunia saya siap menghadapi. Faktanya kan itu ada pengusaha, itu pun bukan dari Imadnya, dari kalian sebagai pendukungnya. Nah, makanya saya barusan simak itu Hanif Farhan yang itu makmum muafik mengklarifikasi bla bla, banyak omongan, aduh bagi saya itu blunder buat ente Hanif Farhan. Nggak usah banyak ngomong, nggak usah banyak syarat. Buktinya waktu Habib Umar itu menantang debat Imad siap, walaupun hanya nggak terjadi. Kan kalau sudah siap dari sebulan yang lalu, sekarang ada datang orang baru, akan lebih siap lagi. Logika warasnya begitu, logika sehatnya. Nah, ini yang ketiga ini yang membuat saya terpanggil untuk mengomentari konten jenengan, saudara Gus Hasan. Itu jenengan menyentil ya Haji Idrus Romli. Katanya beliau itu bukan pakar nasab. Yang saya tahu memang Idrus Romli beliau tidak dikenal nasabah. Ya, betul. Saya mengamini dan mengiyakan kata jenengan gitu. Cuma pertanyaan baliknya, Ki Imad juga apakah dikenal nasabah gitu? Oke? Sama-sama itu. Satu-satu atau kosong-kosong. Nah, terus argumentasi jenengan yang menyimpulkan sehingga mengatakan Gus Idrus ini bukan pakar nasab ketika beliau menjelaskan, memaparkan tentang nasab alawi. Kok tidak pakai kitab-kitab nasab gitu? Ini menunjukkan berarti Ki Idrus ini nggak paham masalah nasab atau tidak paham betul tentang masalah nasab.
Kalau saya mengatakan, saya tanggapi, jenengan yang tidak paham maksud daripada Ki Idrus Romli. Dengan mohon segala hormat ya, mohon maaf, jenengan yang gagal paham gitu. Ki Idrus Romli itu yang sudah meyakini Ba'alawi, sehingga mengambil hujah-hujah dari Al-Quran dan Hadis, tentang bagaimana memuliakan Ba'alawi yang itu dianggap duriyah Rasulullah SAW, yang itu dianggap Ahlul Bait. Itu maksudnya, bukan mengisbatkan. Idrus Romli, Gus Koyum sama, Gus Kosar juga sama begitu. Sudah meyakini. Apa dasaran saya atau ujah saya mengatakan beliau itu bukan lagi mengisbatkan, itu beliau berhusnudzon dengan Bahasim Asy'ari, Syekh Az-Zabidi, yang mengisbatkan tentang nama Alim Ubaidillah. Ya, jadi saya katakan sekali lagi, saudaraku Gus Hasan, jenengan yang gagal paham. Ya, terus jenengan juga mengatakan kalau debat jangan berkuar-kuar. Nah, kalau kiamat kan itu gimana? Ketika menantang debat itu kan berkuar-kuar itu, di mimbar, di pengajian umum itu. Ya kan? Nah, apa salahnya yang menerima juga berkuar-kuar? Saya kira itu hal yang wajar, hal yang lazim. Atau mungkin saya katakan itu imbang begitu. Jangan pula dikatakan pansos ya, ada yang bilang pansos. Ustadz Wafi jangan pansos. Pansos itu saya kira akan kembali ke niat itu. Yang penting madzahirnya jelas, ya tujuannya Pak jelas. Jangan bilang pansos dah, yang penting tujuannya kelihatan jelas itu. Untuk mencari kebenaran dan kebaikan. Nah, jadi kalau dipahami ya, jangan berkuar-kuar dengan alasan bikin apa merendahkan keilmuan lah, segala macam lah. Ya kalau dibalik saya bilang tadi itu, kan iman juga berkuar-kuar itu. Bahkan pemicunya kan ke iman sebenarnya. Ya, jadi seharusnya jangan dulu menunjuk jari ke orang, tunjuk dulu ke diri sendiri dulu. Ya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Lebih enak begitu ya. Nah, jadi sebenarnya ini yang ini nih ya dengan kuar-kuarnya Kimat ini blunder buat beliau dan pendukungnya gitu ya. Ya, jadi blunder. Sebab apa? Sebab ya dengan kuar-kuarnya itu kan seakan-akan dia paling alim, seakan-akan karyanya ilmiah, sementara pengakuan belum ada. Dengan begitu kenapa? Itulah yang membuat gaduh. Dan saya menyampaikan di awal itu. Di awal saya mulai masuk ke dalam dunia YouTube itu ya. Ini yang bikin ramai gaduh itu apa? Karya yang belum diakui akan ilmiahnya sudah disebar di depan publik. Yang namanya ilmiah mah harus ada pengakuan dulu. Ya, tesis itu kan harus melalui proses dulu. Ini kan didengungkan ilmiah, tesis Imaduddin, Ki Imaduddin, dan sebagainya. Nah, berangkat dari situ ya, itu kan apa imbasnya, dampaknya? Dengan perdebatan itu ya, maksudnya akhirnya menimbulkan banyak perdebatan di dunia maya, di dunia YouTube. Itu apa yang terjadi? Netizen itu berbicara semaunya, liar mengomentari. YouTuber liar berbicara. Dan lihat apa yang terjadi. Kiai tidak lagi dihargai atau kurang dihargai. Habib juga sama. Barusan yang tadi pagi saya dengar itu ya, sampai ulama-ulama NU yang mendukung Habaib dikatakan oknum. Coba bayangin. Itu akibat imbas perdebatan masalah nasab ini yang diprovokasi, dipromotori ya, oleh Ki Imaduddin. Banyak fitnah juga, banyak kebohongan juga. Ya. Para pemirsa ya, para hadirin ya.
Yang intinya kalau pendapat saya, sebenarnya kalau bicara ilmiah ya Kimat harus menerima siapapun yang datang untuk mendebat atau berdiskusi dengannya. Tanpa harus persyaratan dari pihak Rabi'ah Alawiyah atau ada rekomendasi dari Rabi'ah Alawiyah, tidak harus. Ya, ya itu saja ya. Dan yang terakhir ya sebagai penutup ini, saya sekarang bahkan sudah cukup lama ya. Yang awalnya itu pihak Kimat itu kalau ngomong habaib habaib tanpa diawali dengan oknum habaib. Menurut akal sehat kami ya, dan saya secara pribadi, secara khusus, kalau itu permasalahan itu dari oknum, ya katanya Kimat itu terpanggil untuk mentelisik masalah nasab itu karena ulah oknum. Seharusnya yang dihajar itu bukan nasabnya, privasinya oknum ini. Ditegur dan nasihatin. Kalau yang dihajar nasabnya berarti kena semuanya. Kan yang namanya oknum itu adalah sebagian kecil, 1, 2, 3 gitu loh. Sangat tidak bijak dan tidak pakai logika yang sehat, akal yang waras. Kalau salah satu dari satu golongan, 1, 2 dari golongan bermasalah, yang dihajar itu adalah rumahnya. Yang dihajar semua kelompoknya. Itu nggak bijak ya. Seharusnya ketika ada oknum yang bermasalah, ya yang perlu jadi PR, yang perlu ditegur dan dikatakan adalah oknum tersebut. Nah, ya, jadi dengan cara seperti ini, akhirnya kan nanti timbul pandangan, penilaian ataupun muncul suudzon dengan cara yang tidak bijak seperti ini. Itu saja, mohon maaf ya atas tanggapan dan komentar saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.